Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat pagi. Biarlah pagi ini kita mulai dengan hati yang bersyukur. Dan bersyukur itu mengubah yang biasa menjadi luar biasa. Dengan bersyukur itu adalah kunci berkat yang akan kita terima pagi ini. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita bersyukur atas hari ini yang Tuhan berikan kesempatan untuk menikmati berkat-berkat Tuhan. Terima kasih Bapa, untuk pagi ini kami mau bersyukur. Dengan ungkapan syukur kami memuji Engkau, menyembah Engkau. Biarlah pujian kami menyenangkan hatimu Bapa. Terima kasih Bapa. Haleluya. Amin. Tuhan, Kau sungguh besar, karyamu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau sungguh besar, karyamu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Ku mau bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu
kasih Allah-Ku yang hidup. Kami bersyukur, ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Terima kasih Bapa untuk pagi ini. Saat ini kami ingin duduk diam mendengarkan firman Tuhan. Berbicaralah melalui hamba-Mu. Kami siap mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Hari ini adalah hari yang diberikan Tuhan kepada kita untuk kita jalani dengan baik, sehingga hari ini adalah merupakan berkat Tuhan yang luar biasa. Mari kita mulai dengan merenungkan firman Tuhan di pagi hari ini, yang terlebih dahulu akan saya beri judul mengenai sebuah didikan, yaitu didikan Allah. Dan itu dari Mazmur 118 ayat yang ke-18. Demikian bunyi firman Tuhan. Tuhan telah menghajar aku dengan keras, tetapi Ia tidak menyerahkan aku kepada maut. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, terkadang kita sebagai orang tua itu kita harus bertindak dengan tegas, dengan keras saat kita sadar bahwa anak-anak kita itu melakukan hal-hal yang membahayakan di dalam hidupnya. Perlakuan untuk kita bertindak secara tegas dan keras ini memang oleh si anak tidak disadari bahwa mereka ini tidak menyadari akan tujuan maksud dari kita selaku orang tua bertindak, mengapa kita harus mendidik dengan keras dan tegas terhadap dia. Nah, oleh karena itu kita punya satu keyakinan bahwa suatu saat anak-anak kita akan mengerti akan didikan kita di kelak kemudian hari. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, terkait dengan firman Tuhan yang hari ini kita baca satu ayat tadi dari Mazmur 118 ayat yang ke-18. Memang kita awali dari Mazmur 118. Nah, 118 di ayat 1 dan kedua itu diberi sebuah pembukaan atau penggambaran bahwa bagaimana tentang kebaikan Tuhan. Karena kebaikan Tuhan ini itu terkait dengan ucapan syukur. Bagaimana Tuhan itu kebaikannya bersifat kekal dan kasih setianya itu tidak pernah pudar oleh suatu keadaan, oleh suatu waktu. Nah, kalau kita membaca di ayat yang kita gunakan perenungan di pagi hari ini, Tuhan telah menghajar aku dengan keras, tetapi tidak menyerahkan aku kepada maut. Hal ini mengingatkan ada suatu penderitaan, ada suatu ujian. Itu bukan tanda bahwa Tuhan itu meninggalkan kita, tetapi sebuah cara bagaimana untuk mendidik kita semakin dewasa dan menjaga kita dari sebuah perjalanan yang menuju kebinasaan. Pak pemazmur dalam hal ini, pemazmur itu menyampaikan atau mengenang sebuah peristiwa bangsa Israel. Bagaimana Allah
menghajar bangsa Israel itu dengan keras karena kedegilan dari bangsa Israel itu sendiri. Tujuan Allah mendidik dengan keras bukan berarti membunuh bangsa ini atau membuat sengsara bangsa ini, tetapi membawa bagaimana kehidupan bangsa Israel ini semakin hari semakin taat, semakin patuh kepada Allah. Nah, kepatuhan kepada Allah inilah akan membawa mereka di dalam kehidupan yang lebih baik. Dan ketika Allah itu menghajar, mendidik bangsa Israel, mereka tidak memiliki maksud hal-hal yang tidak baik, tetapi dengan dihajar atau dididik dengan keras ini, keturunan mereka selanjutnya akan menjadi keturunan yang memiliki karakter yang lebih baik dan dapat melihat apapun yang dilakukan Allah saat itu dengan keras, itu akan membawa sebuah karakter bangsa yang semakin hari semakin baik untuk dipakai memuliakan Tuhan. Jadi didikan dan hajaran ini bukan tujuannya untuk membinasakan atau menghukum, tetapi membuat karakter itu semakin hari semakin luar biasa. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sama seperti kita mendidik anak-anak kita. Kita mendidik dengan keras, tetapi ada satu tujuan di sana, supaya anak-anak kita berada di dalam kehidupan yang lebih baik, menuju kehidupan di dalam kehidupan yang lebih menyenangkan lagi. Nah, didikan dan ajaran yang diberikan Tuhan di dalam kehidupan kita melalui peristiwa-peristiwa yang kita alami, mungkin itu penderitaan, mungkin itu kesusahan, mungkin itu kondisi yang kita tidak menyenangkan, itu adalah merupakan didikan dari Tuhan yang bertujuan untuk membawa kita di dalam sebuah proses karakter pendewasaan di dalam hidup kita, semakin mengenal akan kasih Tuhan. Jadi ada tujuan di balik hajaran, di balik didikan itu. Tuhan mengizinkan hajaran atau didikan itu menjadi sebuah proses, walaupun proses itu tidak nyaman, itu akan menghancurkan, akan membuat keegoisan kita, membentuk sebuah karakter yang semakin hari kita itu semakin mengerti akan kasih Allah. Karena dengan didikan ini kita mengenal jalan Tuhan, kebenaran yang harus kita ketahui di dalam kehidupan kita. Dan mendisiplinkan ini memang terasa sangat keras, tetapi endingnya adalah di dalam jalan kekekalan, jalan kebenaran yang membawa di dalam sebuah keselamatan. Dan ujian atau hajaran atau didikan ini tidak ada yang namanya batas waktu. Ini adalah untuk menunjukkan bahwa Tuhan itu memiliki kendali penuh di dalam sebuah kehidupan yang kita jalani. Dan kita ini tidak dibiarkan atau kita ini tidak diserahkan di dalam sebuah kebinasaan, tetapi kita akan dihindarkan dari hal-hal yang tidak baik. Nah, oleh karena itu, didikan Allah, proses yang kita terima itu memang kadang membawa hidup kita terpuruk, sakit. Tetapi Tuhan sudah berjanji bahwa Tuhan akan melepaskan kita, tidak akan menyerahkan kita kepada maut. Kita akan dibawa menuju hal yang lebih baik. Sehingga proses keras dari tangan Tuhan ini menyiapkan kita di dalam menerima sebuah kemenangan dan berkat Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar untuk mempercayai bahwa didikan Tuhan
membuat hati kita memiliki karakter yang lebih baik dan memiliki masa depan yang lebih baik. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita karena Tuhan telah menghajar aku dengan keras, tetapi Ia tidak menyerahkan aku kepada maut. Kita ada di dalam genggaman tangan Tuhan. Mari kita masuk di dalam proses Tuhan, tetapi Tuhan tetap membawa di dalam kemenangan demi kemenangan di dalam hidup kita. Selamat menjalani hari ini dengan berkat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.